Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali mengikuti ibadah streaming melalui channel YouTube GKJ Kemuliaan yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan. Mari kita terus berdoa supaya dapat melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita masuki ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa pokok berita gereja yang akan kami sampaikan selain telah disampaikan juga melalui BG di WA Grup GKJ Kemuliaan. Adapun pokok berita gereja diantaranya katekisasi. Majelis membuka pendaftaran katekisasi untuk CD dan baptis dewasa. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat menghubungi sekretariat. Nomor telepon tercantum dalam berita gereja. Selanjutnya, aksi sosial bencana NTT dan Malang. Dalam kebersamaan dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Timur dan KJW Situarjo Malang, maka gereja akan memberikan bantuan dana melalui Sinode GKJ. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi untuk memberikan bantuan dana, dapat melakukan transfer ke rekening gereja atas nama Ana Kristianti BA dengan nomor rekening tercantum dalam BG. Bukti transfer mohon untuk dikirim melalui WA. Berita dari tim pemanggilan pendeta, sehubungan dengan saudara Diki Revaldo sudah melewati masa para orientasi selama 1,5 bulan, dan rapat majelis telah memutuskan bahwa saudara Diki Revaldo untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu masa orientasi selama 3 bulan dari bulan Mei sampai Juli 2021. Diharapkan setiap komsel dapat menyambut perkenalan tersebut dalam perkunjungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, cara memberikan persembahan bagi warga jemaat, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan ucapan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui 3 cara sebagai berikut. Ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 2 Mei 2021, akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Majelis GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kita akan memasuki ibadah Paskah 5. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah minggu ini adalah bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan, dan memperbarui hidup kita. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan KJ 18 bait 1, Allah hadir bagi kita. Umat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi dengan Kristus. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengakui kadang kalah dalam peperangan melawan dosa. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu, kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah mengakui dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberitakan berita anugerah-Nya pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, umat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan terambil di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 38 sampai dengan 39. Roma pasal yang ke-8, ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur dan juga kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juga aku mau mengikuti
Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah. Saat ini kami dapat memasuki bulan yang baru di tahun 2021. Minggu pertama bulan Mei. Anugerah kasih Allah jugalah yang akhirnya kami dapat melewati 4 bulan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami pun akan mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk dapat melihat karya Allah di dalam hidup kami. Karena kami siap untuk Tuhan bentuk dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami. Tuntun sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 32. Demikian sabda Tuhan. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan yang ke-32 yang kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhanlah yang
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bacaan kita pada minggu ini yang kedua yaitu dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu sempurna, melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Ya, hari ini tanggal 2 Mei kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2021 ini. Kasih penyertaan Tuhan jugalah yang akhirnya kita mampu dan melewati banyak perkara di dalam kehidupan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak pasti pernah mendengar, bahkan mungkin tahu lagu Persekutuan. Memang lagu ini persekutuan yang jadul gitu, zaman lama. Apa itu? Lagunya seperti ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, dan seterusnya. Ya, lagu tadi nampaknya mencoba untuk menggambarkan bacaan dari firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Yesus menjadi pokok, kita itu carangnya, gitu ya. Bukan cara, tapi carangnya. Bagian-bagian dari pokok itu. Yang menggambarkan bagaimana kita tidak bisa hidup sendiri. Harus membutuhkan pokok anggur tersebut. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian dari bacaan kita adalah satu gambaran yang saat itu seringkali diberikan dalam kehidupan umat Yahudi saat itu. Sehingga bacaan ini, jikalau kita lihat konteksnya saat itu sangat sederhana. Dan orang banyak saat itu dengan mudah memahami, memaknainya. Akan tetapi bagi kita yang sangat sulit untuk dapat melihat pohon anggur itu seperti apa, pasti akan bingung untuk menggambarkan pohon anggur ini kayak apa ya. Beda cerita kalau misalnya pohon pisang, pohon pepaya, awake dhewe gampang. Tapi justru kebalikan. Jikalau pohon pisang seperti apa, pohon pepaya seperti apa, justru orang-orang di Eropa ataupun di luar sana bingung gambarnya seperti apa. Ini pernah terjadi Ibu Bapak. Saat saya di sekolah minggu, kebetulan saya 1 minggu itu mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat International Youth Meeting. Mereka mencoba untuk menggambar pohon, gitu ya. Pohon pisang seperti apa? Ternyata apa pohonnya? Ya seperti pohon keras gitu ya, yang ada batangnya besar dan juga ada daun-daunnya banyak begitu. Karena mereka bingung pohonnya kayak bagaimana ini, gitu. Tapi kalau misalnya mereka untuk menggambar anggur, mungkin mereka paham karena itu adalah pohon yang ataupun apel gitu ya. Itu mungkin sangat mudah karena mereka tahu dan mungkin di rumah mereka ada pohon itu. Ya, kita kembali ke teks kita saat ini. Yang pertama yang dapat kita lihat di sini adalah hal yang menarik. Ayat yang ketiga, Ibu Bapak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini yang hal yang luar biasa. Kamu memang sudah bersih. Jarang kita melihat ungkapan ini ataupun ungkapan ini dipakai. Apa itu? Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ibu bapak saudara dan saya pendengarnya saat itu memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga apa? Tuhan Yesus ingin menyampaikan segala sesuatu dalam kehidupan manusia adalah baik adanya. Melihat dari hal yang positif. Kamu memang sudah baik. Kan gitu kan? Tuhan Yesus tidak pernah menjustifikasi kamu itu berdosa, kamu itu jelek, enggak. Akan tetapi justru di sini kita dapat melihat Tuhan Yesus memberikan penilaian kepada pendengar saat itu, kamu memang sudah bersih. Ya,
ibu bapak saudara dan saya adalah orang yang sudah bersih dari karya pemulihan Allah. Akan tetapi ternyata yang kadang bahkan sering kita tidak dapat mempertahankan kebersihan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ini kan yang jadi masalah. Kamu memang sudah bersih. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tidak bisa kita mempertahankan kebersihan itu. Sehingga membutuhkan, kalau tadi lanjutkan, apa itu? Untuk membersihkan ranting-ranting agar berbuah. Gitu ya. Di sini dia ibu bapak saudara yang Kristus bagian yang pertama. Ibu bapak saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah bersih melalui darah Kristus. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan nampaknya kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dibersihkan oleh Allah tersebut. Kita kadang bahkan sering jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Ya, kebersihan itu akhirnya sirna. Karena siapa? Mungkin karena justru dari diri kita sendiri. Sehingga dalam rangka tadi agar kita tetap bersih, apa yang harus dilakukan? Bagian yang kedua, ibu bapak. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Agar apa? Kita diajak untuk tetap bersih. Ternyata bagian berikutnya adalah Tuhan Yesus menawarkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan. Saya membayangkan bagian ini seperti seseorang yang sedang pergi berjauhan gitu ya, yang sedang pergi jauh, berkelana katakanlah, ingin ada satu tempat yang tuan rumahnya dengan penuh terbuka mengatakan bahwa di luar itu sudah gelap, di luar itu bahaya, yuk tinggal aja di tempat kami. Sama seperti bacaan tadi, tinggallah di dalam aku. Mengapa demikian? Ya karena jikalau di luar itu bahaya, dapat mengancam kehidupan, maka tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oleh sebab itu justru bagian yang kedua ini tawaran. Mau tidak kita menerima tawaran tersebut? Balik lagi, keputusannya adalah di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Tidak ada paksaan di dalamnya. Kalau kita ternyata enggak, saya tidak mau tinggal di sini. Mungkin karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Gitu kan? Maka apa? Pergi. Apa yang terjadi? Benar. Ternyata di luar sana berbahaya. Banyak godaan yang dapat menerkam kehidupan kita. Akan tetapi tinggallah di dalam aku. Tinggallah dulu di sini. Karena di sini justru kita dapat merasakan keselamatan yang ada. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tawaran itu terus diberikan. Sehingga jikalau kita lihat ada dua bagian. Jikalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Ranting-ranting itu akan kering. Kering maka akan dipatahkan, dikumpulkan, dan tidak hanya sebatas dikumpulkan kalau kita lihat ayat yang ke-6. Apa itu? Kemudian dibakar, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mengapa bisa? Ya karena nggak mau tinggal di dalam Tuhan. Akan tetapi bagi mereka yang mau tinggal di dalam Tuhan, akan apa? Berbuah. Dan tidak hanya sebatas berbuah. Buahnya akan lebat. Gitu kan? Ini dia ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus Kristus bagian yang kedua yang dapat kita lihat dari bacaan kita saat ini. Tawaran itu terbuka. Keputusannya ada di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Untuk menerima atau tidak, tinggal di dalam Tuhan. Sehingga apa? Bagian yang ketiga menjadikan gambaran. Apa itu? Api bakaran. Melambangkan apa? Melambangkan
kehangusan, melambangkan abu ataupun debu dalam kehidupan, harus dimurnikan kembali. Sehingga pada saat kita membaca ayat 6, kita kembali ingat akan peristiwa Rabu Abu. Harus kembali ke abu atau debu, gitu kan? Untuk apa? Memperoleh pertobatan di dalamnya. Sehingga ibu bapak saudara yang kasih Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang menarik adalah ibu bapak saudara dan saya tidak bisa hidup sendiri. Dengan kemampuan kita, dengan kegagahan kita, dengan kekuasaan kita, dengan keuangan kita. Oh enggak. Tetap ada kuasa Tuhan di dalamnya. Mungkin kita bisa hidup, ya. Akan tetapi, dapatkah hidup kita berarti di dalam kehidupan? Dapatkah hidup kita itu betul-betul dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan? Atau justru sebaliknya? Hidup kita menjadi garing dan kosong. Kita hanya mengikuti rutinitas saja. Dari Senin sampai kembali lagi ke Senin. Dari jam 1 sampai kembali lagi jam 1. Tidak ada artinya apa-apa. Yang penting kan waktunya sudah habis. Iya memang. Tapi apakah dapat berarti kehidupan ibu bapak saudara lakukan di dalamnya? Oleh sebab itu, bagian kita pada kesempatan saat ini ingin menekankan Yesus pokok dan kitalah caranya. Maka kita akan menghasilkan buah. Hidup ibu bapak saudara dan saya akan sangat berarti, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, saat kita ada hidup bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami tidak akan dapat hidup penuh dengan arti jikalau kami tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, mampukan kami untuk kami terus memiliki pengharapan. Mampukan kami untuk kami terus hidup di dalam Tuhan dengan patuh dan taat firman-Mu, dengan patuh dan taat dengan kitab suci, dan juga dalam persekutuan di tengah-tengah pandemik, baik melalui ibadah ataupun pemahaman Alkitab bersama, yang melambangkan ataupun menggambarkan kami hidup di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa ya kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam doa syafaat ini kami berdoa, saat kami dapat memasuki di bulan Mei saat ini, itu semua adalah karena karya Allah.
Kami tidak tahu akan apa yang terjadi. Akan tetapi saat kami berpasrah di dalamnya, maka kami mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan keberadaan kami pribadi lepas pribadi, dalam kesehatan kami, pribadi lepas pribadi, dalam keseharian kami ada kuasa Tuhan yang selalu menopang dan menjaga. Kami ingin berdoa ya Allah, untuk keberadaan para adiuswo di GKJ Kemuliaan ini, dimanapun mereka berada. Karena dampak dari COVID-19 yang kami alami saat ini, kami sebagai komunitas adiuswo tidak dapat melakukan aktivitas yang berat karena keadaan usia kami yang rentan akan pandemik ini. Oleh sebab itu kami berdoa di masa tua kami, yang kami pun mungkin khawatir dengan kesehatan kami terus memiliki pengharapan, kami terus diajak untuk bahagia hidup bersama dengan Allah di dalamnya. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis ataupun non-medis, yang ada di garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini ya Allah. Kami berdoa, berilah kemampuan, kekuatan bagi mereka dan keluarga mereka untuk dapat selalu baik itu menjaga protokol kesehatan maupun selalu menjaga untuk berpengharapan di dalam Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Allah untuk pelayanan kasih kami yang kami lakukan di GKJ Kemuliaan ini. Di mana pada saat ini sudah ada Saudara Diki Rivaldo bersama dengan kami untuk mengikuti orientasi selama 3 bulan ke depan. Tuhan dampingi sertai agar kami dapat bekerja sama, bersinergi satu dengan yang lain. Kami serahkan pelayanan kami bersama ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga menyerahkan keberadaan pemerintahan kami ya Allah dalam menghadapi COVID-19 ini. Mampukan kami dapat patuh dan taat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kami. Oleh sebab itu kami serahkan Presiden dan aparat yang ada di belakang Presiden tersebut untuk mereka dapat melakukan tugasnya penuh dengan sukacita dan tanggung jawab, penuh dengan keadilan dan juga penuh dengan rasa akan mengucap syukur atas karya Allah. Kami serahkan ya Allah jajaran pemerintahan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Dan inilah doa yang kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama. Bawa persembahanmu.
Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu, baik jasmani dan rohani atas kami. Bersama ini Tuhan, kami menghadap-Mu di tahta yang maha kudus, membawa persembahan yang hanya sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Berkati dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi sarana dalam pelayanan di gereja kami, GKJ Kamuliaan, dan semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Setiawan Hartanto beserta keluarga dimanapun beliau berpelayanan. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan sertai dalam setiap langkahnya. Doa dan ungkapan syukur ini hanya kami naikkan dalam satu nama pribadi yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat saya persilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan melihat bersama terkait dengan proses pemanggilan pendeta, di mana tahap berikutnya adalah tahap orientasi yang akan dilakukan selama 3 bulan. Dan Mei awal ini menjadi tahap bulan pertama, sehingga ada 3 bulan ke depan kita akan menyambut calon pendeta di GKJ Kamuliaan. Maka hari ini Saudara Diki Rivaldo akan memperkenalkan dirinya. Monggo kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Kristus. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Rivaldo, dipanggil Diki. Saya lulusan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Asal gereja dari GKJ Limpung Klasis Pekalongan. Saya bersyukur karena mendapatkan kesempatan mengikuti proses pemanggilan pendeta di GKJ Kamuliaan pada tahap orientasi selama 3 bulan. Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis, tim pemanggilan pendeta, dan juga Bapak Ibu Jemaat GKJ Kamuliaan atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya telah berada di Bandung. Saya saat ini menempati rumah yang berada di Jalan Terusan Kopo belakang 466 nomor 122B Margahayu dekat Pos 3 Lanut Sulaiman. Saya mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga dapat menjalani proses orientasi dengan lancar dan penuh sukacita bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian perkenalan dari saya. Hatur nuhun, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, inilah saudara Diki Rivaldo yang per 1 Mei ini akan melakukan orientasi hidup bersama dengan ibu bapak saudara. Oleh sebab itu, kerjasama untuk saling mengenal, memahami,
baik secara pribadi, Ibu Bapak, maupun komisi, saya harapkan ini dapat terjalin dalam proses orientasi. Dan saya pun meminta dukungan Ibu Bapak, tidak hanya sebatas doa, akan tetapi kerjasamanya kita bersama untuk dapat mendampingi saudara Diki ini, baik memperkenalkan dirinya maupun dia berkenalan dengan keberadaan jemaat GKJ Kemuliaan. Selamat datang saudara Diki Rivaldo, layanilah Tuhan dengan penuh sungguh, berproseslah dengan baik di tempat ini, dan juga bagi jemaat GKJ Kemuliaan, saya harap juga dapat berlapang dada, membuka diri untuk dapat menerima saudara Diki Rivaldo mengikuti orientasi di GKJ Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Umat, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 426 sebagai lagu pengutusan, Kita Harus Membawa Berita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup bersama dengan Yesus, kita memiliki arti di dalamnya. Tidak hanya untuk diri kita, tapi orang lain pun merasakan keberadaan kita di dalamnya. Karena kita menghasilkan buah saat kita mau memilih pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan ibadah pada hari ini dengan tema Bersama Yesus Berbuah Kemenangan dan Keberanian Bersaksi. Kami tetap menyarankan kepada kita semua, mari kita mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.